Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan sebuah mesin TV Cina ya. Nah, ini kalau tabungnya SAP ya, AVI multi system. Nah, ini kita langsung saja nih colokannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kontaknya. Nah, itu LED indikator tidak menyala seperti itu. Jadi ini mati total. Untuk kerusakan seperti ini, langkah awal yaitu mengecek input AC-nya atau kabel AC-nya ini ya. Dan agar lebih mudah akan kita bongkar TV-nya supaya lebih mudah dalam menganalisanya. Oke, kita bongkar dulu. Dan ini TV-nya sudah saya bongkar karena ini kerusakannya mati total. Jadi kita harus mencek kabel AC-nya dulu ya. Apalagi ini ada sambungan. Nah, itu ada sambungan AC-nya. Nah, itu. Dan itu ada kontak manual di samping ini ya. Nah, ini caranya kita ambil buzzer. Kita coba di kaki per kabel yang satu dulu ya. Nah, ini tidak ada yang bunyi. Nah, ini bunyi ya. Oke, akan saya lanjutkan pengecekannya. Setelah dicek lebih lanjut dan saya putus. Nah, ini kabelnya ya, saya putus. Dan di sini didapati kabel ini sudah rapuh ya. Nah, ini sudah tidak connect. Jadi ini tadi intinya pengecekan, kadang connect kadang tidak. Nah, ini seperti itu. Jadi untuk langkahnya yaitu kita ganti saja kabel AC-nya ini ya. Oke, untuk kabel AC sudah saya ganti saja karena kebetulan sudah jelek ya. Nah, saya ganti dan kualitas yang lebih bagus. Oke, untuk mesinnya di sini saya cek. Untuk segi komponen masih sangat baik-baik saja, tapi di sini pusenya putus ya. Nah, ini kosong, tidak nyambung. Nah, untuk para pemula jika menemukan puse putus seperti ini, itu dipastikan kendalanya ada di area primer. Nah, di sini ya. Biasanya nih kalau diukur pakai skala ohmmeter ini nyambung bolak-balik ya. Ini biasanya untuk kendalanya ada di bagian primer ya. Nah, tapi tidak kemungkinan kecil di sekunder juga bermasalah. Nah, seperti itu. Tampak PCB bawah. Nah, ini yang namanya primer ini. Nah, ini ya ada garis. Nah, ini primer. Jadi jika menemukan kasus seperti ini, hati-hati ya, karena biasanya nanti ketika kita perbaiki dan belum berhasil, biasanya elko ini menyimpan tegangan ya. Nah, seperti itu. Baik, di sini saya akan kasih tahu caranya ya untuk para teknisi yang sudah terbiasa. Mungkin ini hal yang mudah, tetapi untuk para pemula pasti masih bingung ya. Nah, dan informasi dari yang punya TV ini, memang TV ini bekerja pada arus rendah ya, yaitu memakai diesel. Nah, seperti itu. Jadi bukan PLN ya, jadi sangat wajar sekali. Nah, seperti itu. Oke, akan kita coba cek ya satu persatu komponen. Yang jelas ini pasti biasanya udah mati ya transistor ini.
Dan jangan lupa driver ini, nah ini dicek ya. Nah itu. Oke kawan-kawan, khususnya bagi para pemula, biasanya saya jika menemukan TV Cina konslet pada area primer ya, ini kalau diukur pakai buzzer atau skala ohm, elko ini akan nyambung ya, bolak-balik akan nyambung. Nah seperti ini, bunyi, ini juga bunyi. Nah begitupun dengan transistor regulatornya, nah bunyi ya. Nah itu menandakan konslet. Cara saya jika menangani TV seperti ini, biasanya saya untuk sekring ini saya gantikan dengan lampu 100 watt ya. Saya solderkan di situ. Tujuannya adalah untuk meminimalisir jatuh korban ya. Karena jika tidak memakai seperti ini, biasanya kalau di primer ada yang konslet, biasanya alat langsung mati lagi ya, dan listrik akan ceklak ya. Cara saya seperti ini. Nah seperti ini, kalau kita hidupkan, lampu ini akan menyala terang ya. Oke, akan saya coba nyalakan, hidupkan. Nah ini, dan colokan saya sebelah situ tuh. Nah itu lampu itu akan menyala terang ya. Nah ini saya nyalakan tuh, nyala terang ya. Nah seperti itu. Nah kalau kita tidak memakai lampu, kita asal ganti saja, kalau rangkaiannya belum betul, itu akan mati lagi. Seperti itu ya. Jadi gunanya lampu di sini adalah untuk memakan atau menerima beban yang masih, komponen yang masih short ya. Nah oke, akan kita coba komponennya kita lepas satu persatu ya, dari transistor yang utama ini ya, seperti itu. Jadi kalau nanti regulatornya sudah bagus, lampu ini nanti ketika dinyalakan terang sebentar lalu redup ya, atau mati. Oke, akan coba saya cabut dulu komponennya, terutama transistor regulator ini ya. Oke, baiklah kawan-kawan semua, setelah saya copot untuk transistor ini regulatornya, di sini menggunakan D5038 ya, dan untuk drivernya di sini menggunakan C3807 ya. Dan semuanya sudah saya ganti, tetapi di sini untuk C3807-nya saya menggunakan tip 41 ya. Nah ini saya menggunakan tip 41. Nah ini karena kebetulan stok saya tidak ada ya untuk transistor regulator, saya menggunakan sebagaimana aslinya ya. Nah seperti itu. Oke, karena saya mengecek tadi cuma ada 2 transistor itu yang rusak ya. Oke, sekarang akan kita coba ukur. Dan ini masih terpasang bola lampunya ya. Dan jangan lupa untuk mengeceknya atau mencobanya, untuk R yang menuju B+ disedot dulu ya, biar TV tidak langsung setar ya. Nah ini sudah saya sedot, dan kita ukur di B+ nya apakah tegangan sudah keluar ya. Nah seperti itu. Akan coba saya nyalakan. Nah itu perhatikan, lampu itu akan menyala sesaat lalu padam ya. Nah itu menandakan regulator sudah oke ya. Dan ini akan kita coba cek untuk B+ nya. Di sini kita tengok.
Nah itu sudah 108 109 ya, ini sudah normal sekali. Nah jadi beginilah cara memperbaiki regulator TV Cina. Kalau saya seperti ini ya, semoga ada manfaatnya untuk para pemula. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini saya hanya membagikan tentang cara servis regulatornya saja ya, karena TV ini sudah saya cek tadi banyak sekali bermasalah di bagian 5 volt ini pada hangus ya, karena di sana tadi memakai PLN, mohon maaf maksudnya memakai genset ya atau diesel. Jadi ini regulatornya sudah oke ya. Nah jadi saya hanya membagikan tutorial cara memperbaiki regulator TV Cina-nya saja ya, khususnya untuk para pemula. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat tentunya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.